biasa. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali lagi di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku percaya walaupun keadaannya masih sama, tapi aku dan teman-teman semuanya tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga menyambut hadirat Tuhan. Oke teman-teman, di sini aku mau ajak teman-teman semua untuk bersatu hati, berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya Bapak, kami mengerti semua di sini bahwa keadaannya masih online, tapi itu tidak menyurutkan api semangat kita ya Bapak dalam memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan apa firman-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan Engkau yang menyertai ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita angkat satu suara, kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima
Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini atas kesempatan yang berbahagia ini Tuhan. Kami masih bisa melaksanakan PD kami secara online Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau sharing tentang firman. Engkau memberkati kami anak-mu Tuhan, agar apa yang kami dengarkan bisa kami terjemahkan dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, di sore hari ini saya anakmu berkesempatan menjadi pemberita firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati lisan hamba-Mu Tuhan, agar akan hamba-Mu bagikan kepada teman-teman hamba-Mu tidak meleweng daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami di acara PD kami ini sampai akhir nanti Tuhan. Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai, sebelumnya aku mau bilang, nanti kalau semisal ada suara-suara yang kurang mengenakan, suara-suara yang mengganggu konsentrasi kita saat mendengarkan sharing firman ini, saya minta maaf ya teman-teman, soalnya saya lagi di kampung, jadi banyak suara-suara yang mengganggu gitulah, suara kendaraan gitu. Dan di kampung tahulah suara orang Batak cukup keras teman-teman, jadi mungkin nanti ada suara-suara yang mengganggu gitu. By the way, apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik ya teman-teman. Kiranya kasihnya Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, dan dijauhkan dari segala penyakit, dan setiap pekerjaan kita dan pekerjaan kita Tuhan berkati. Amin. Sebelum saya mulai sharing pada sore hari ini, ada baiknya saya perkenalkan dulu ya teman-teman. Soalnya saya nggak terlalu populer di kampus, jadi mungkin masih banyak yang belum kenal saya. Namaku Ramses Trijoyo Siregar dari Fakultas Teknik Industri angkatan 2017. Dan sekarang teman-teman lagi tahap-tahap akhir, lagi nyusun yang perlu disusun gitulah. Oke, dan hari ini teman-teman kita mau bahas satu topik yang cukup menarik untuk dibahas. Dan topik kita adalah God Purpose atau tujuan Tuhan. Ayatnya dia kita ambil dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, dan di Roma 8 ayat 28 teman-teman. Saya bacakan ayatnya ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berbunyi begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Roma 8 ayat 28 berbunyi begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, ayat ini berbicara tentang apa yang kita rancangkan dalam diri kita masing-masing, dan apa yang kita mau dalam diri kita, dan apa yang Tuhan rancangkan kepada kita itu tidak selalu sejalan teman-teman. Jadi apa yang kita mau, apa yang kita inginkan tidak selalu sejalan dengan apa yang Tuhan rancangkan pada diri kita sendiri, pada tiap pribadi kita teman-teman. Kita sering menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita masing-masing, dan mengira jika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita adalah itu perbuatan Tuhan. Makanya sering kita menyalahkan Tuhan dan bukan mengoreksi tiap diri kita masing-masing. Teman-teman, sini kita mau membahas 3 hal yang perlu kita ketahui tentang rancangan Tuhan pada kita setiap anak-anaknya. Yang pertama ya, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan terhadap kita adalah rancangan baik teman-teman. Jelas dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11 begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
teman-teman, jelas ya dikatakan bahwa rancangan dalam diri kita adalah rancangan baik. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa saya mendapatkan masalah? Kenapa saya tidak sukses? Dan kenapa saya mengalami hal yang kurang mengenakan dalam diri saya? Kan begitu teman-teman. Yang buruk sudah pasti bukan dari Tuhan. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Bapa yang baik, teman-teman. Tidak ada sedikit pun keburukan dari pada Dia. Terus keburukan yang saya alami, atau hal yang tidak mengenakan saya alami itu bersumber dari mana? Kan begitu kan ya? Jawabannya gini teman-teman. Kenapa hal buruk itu terjadi? Itu karena cara hidup kita yang salah, teman-teman. Keputusan kita yang menyimpang dari kebenaran Tuhan, sehingga kita gagal, kita mengalami hal buruk seperti semestinya tidak kita alami. Saya di sini mau sedikit cerita teman-teman tentang yang saya alami di tahun 2016. Nah, itu menurut saya adalah tahun 2016 menurut saya tahun yang cukup menyakitkan bagi saya pribadi ya. Karena apa? Karena saya nggak diterima di salah satu PTN yang saya idam-idamkan, dengan jurusan yang menurut saya suatu jurusan yang gokil banget, yang keren, menurut saya itu cocok buat saya gitu. Dan saya coba sana sini, coba SBM, coba segala macam, gelombang 1, 2, 3, dan hasilnya no teman-teman, saya ditolak, saya nggak diterima di PTN. Apakah sebuah rancangan Tuhan dalam hidup saya? Ramses, kamu akan ditolak di semua PTN dan kamu akan diterima di salah satu kampus swasta dan kamu akan sakit hati. Apakah begitu rancangan Tuhan berhadap saya? Tentu bukan teman-teman. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi saya sadar bahwa cara hidup saya lah yang salah teman-teman. Saya menyimpang dari firman Tuhan. Saya menyimpang dari kebenaran-kebenaran Tuhan. Kenapa saya bilang salah? Saya sadari, saya menyesali ya, karena saya tidak mempersiapkan diri pas saya di sekolah, pas saya di SMA, SMP, SD gitu. Saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan saat saya bimbel, saat saya les privat gitu, saya lebih fokus pada sosok wanita yang pada saat itu sangat saya cintai teman-teman, yang sangat saya sukai gitu, yang sangat ya masa-masa berbunga-bunga lah. Saya lebih fokus sama dia gitu dan menyampingkan bimbel saya, dan akhirnya semua berantakan teman-teman. Bimbel saya nggak jelas, saya lebih fokus pada wanita yang tadi, ini membalas SMS doi gitu demi mengangkat teleponnya dia. Saya menyampingkan bimbingan saya, dan pada hari H saya gagal, sedih, bahkan nangis teman-teman. Dan sekarang timbul pertanyaan begini, memang kalau saya kuliah di swasta emang bukan rancangan Tuhan? Masuk PTN adalah rancangan saya pribadi teman-teman. Saya pengen masuk ke perguruan tinggi negeri yang ini, yang A, yang B, yang C. Itu rancangan saya pribadi. Dan rancangan saya berarti tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Mungkin saja rancangan Tuhan buat saya adalah, Ramses, kamu akan kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta. Di sana kamu akan ditempa menjadi orang kuat. Kamu akan menjadi orang pintar, mampu bersaing dengan orang-orang lain, memiliki mental yang kuat, Ramses. Dan lulus dari sana, kamu akan sukses. Kamu akan membanggakan kampusmu dan membanggakan orang tuamu. Amin, Tuhan. Jadi, siapa yang tahu teman-teman tentang rancangan Tuhan terhadap kita? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu satupun. Kita mau ini, mau A, mau B, mau C. Itu adalah rancangan kita sendiri teman-teman. Itu adalah kemauan kita pribadi, masing-masing pribadi. Saat kita gagal di suatu yang kita inginkan, yang kita rancangkan dalam hidup kita jangan menyalahkan Tuhan teman-teman. Yeremia 29:11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi salah total teman-teman apabila kita berpikir
mengapa ya Tuhan tidak bertindak seperti yang saya inginkan? Itu sangat salah total teman-teman kalau kita lihat. Kita malah menginginkan Tuhan bertindak sesuai dengan apa yang kita ingini. Kita rubah mindset kita, tapi mengapa ya saya tidak melakukan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Jadi mari teman-teman kita berbuat sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Perbuatlah yang baik dan percayakan rancangan Tuhan, teman-teman. Dan yang kedua, kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Ulangi lagi teman-teman, kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri, bukan rencana kita masing-masing, bukan rencana tiap pribadi, tapi sesuai dengan rencana Tuhan. Janji Tuhan bagi semua orang percaya, yaitu mereka yang hidup bagi Kristus. Jadi Tuhan berjanji bagi semua orang yang percaya, yaitu bagi semua mereka yang hidup bagi Kristus, orang-orang yang mau hidup bagi Kristus, bukan orang yang mengaku percaya tapi hidup dengan mengejar rencana hidup mereka sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Jadi Tuhan tidak memberikan rencana yang terbaik bagi orang yang mengaku percaya tetapi tidak hidup dengan mengejar rencana hidup mereka sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Jadi mereka mengejar apa yang mereka mau tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup mereka, teman-teman. Saat kita diciptakan Tuhan tidak tinggal diam, teman-teman. Tidak membiarkan manusia begitu saja, tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia, bagi kita umatnya, teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kapan sih Tuhan bekerja dalam hidup saya? Kapan sih Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing? Saat kita menghadapi hal yang tidak mengenakan sekalipun, Tuhan hadir di sana, teman-teman. Itulah penting sekali bagi kita anak-anaknya untuk memahami cara Tuhan bekerja bagaimana sih. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan setiap orang hidup percaya bebas dari masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup setiap orang yang percaya pada Dia bebas dari masalah. Seperti kisah saya tadi, teman-teman. Saya kalah di PTN dan saya kecewa. Apa Tuhan tidak turut hadir di sana di kekecewaan yang saya alami? Tuhan hadir, teman-teman, di sana dan memberikan rencana yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut saya. Tuhan hadir di sana saat saya kecewa pun Tuhan turut hadir di sana. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik buat saya, teman-teman, dan buat setiap pribadi kita. Justru di balik masalah yang kita hadapi, teman-teman, Tuhan memberikan kejutan bagi orang yang percaya kepadanya. Di balik masalah Tuhan selalu punya maksud, punya tujuan yang indah, teman-teman. Salah satunya adalah menarik kita semakin dekat lagi dan belajar bergantung kepada Tuhan. Berapa banyak, teman-teman, orang yang bertobat kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya setelah adanya pandemi corona. Banyak orang yang setelah mengalami masalah baru kembali kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang berhasil sukses setelah jatuh beberapa kali. Tidak ada yang instan, teman-teman. Gak ada yang sekali mencoba langsung berhasil. Enggak ada, teman-teman. Tidak ada seorang nahkoda yang disebut nahkoda hebat kalau belum melewati gelombang dan ombak, teman-teman. Kalau dia nahkoda yang cuma di pinggir-pinggir laut gitu doang, dia nggak mungkin disebut sebagai nahkoda yang hebat tuh. Tidak mungkin seorang kiper disebut kiper hebat kalau dia tidak menghadang tendangan atau masalah dari tim lawannya. Dia harus menghadang dulu, teman-teman, baru disebut dia sebagai kiper yang handal.
Itulah sebabnya teman-teman, kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kita jangan memaksa kehendak kita sendiri. Jika masalah, ujian atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Jika masalah atau ujian atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan hal yang baik bagi kita. Ayub 5 ayat 17-18 begini. Dikatakan, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena teman-teman. Iman pun tidak bekerja secara maksimal. Jadi saat apapun yang kita mau tergapai, kita nggak pernah ada masalah, seringkali membuat kita terlena. Dan iman kita tidak bekerja secara maksimal. Pertanyaannya begini, kepada siapa sajakah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu? Mungkin pertanyaan-pertanyaan timbul dalam diri kita masing-masing setelah mendengarkan opini yang tadi, yang saya bagikan tadi. Mungkin teman-teman berpikir, memang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu kepada orang-orang yang bagaimana sih, kan gitu ya. Satu, yang pertama teman-teman, kepada orang yang mengasihi Tuhan, orang yang selalu datang kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tidak menjauhkan Tuhan. Yang kedua, kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, yaitu orang yang tidak akan pernah goyah sekalipun bisnis mereka hancur, sekalipun pelayanan mereka tidak ada perubahan, tapi dia tetap percaya dan tetap menjalani dengan iman, bukan menjauhkan dirinya dari pelayanan teman-teman. Jadi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan terhadap orang-orang yang sedemikian teman-teman, yang terpanggil sesuai rencananya. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena mereka goyah, mereka tidak tetap menjalani iman mereka teman-teman, dan menjauhkan dirinya dari pelayanan. Namun teman-teman, perlu kita ingat juga, Tuhan tidak pernah menggunakan jalan pintas bagi kita umatnya. Tuhan tidak pernah memberikan secara instan teman-teman. Bagi Tuhan, proses terlebih penting atas doa-doa kita teman-teman. Seringkali kita mau instan, tetapi Tuhan mau kita menjadi yang mau mengikuti prosesnya. Karena Tuhan tahu kalau kita mampu. Tuhan tahu kita mampu, makanya Tuhan memberikan kita proses teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan terhadap umatnya melebihi kekuatannya. Kayak gitu teman-teman. Contohnya si Musa. Contohnya si Musa nih teman-teman, di kitab tertulis. Musa adalah seseorang yang ingin menjadi seorang pemimpin teman-teman. Tetapi yang terjadi untuk dia, Tuhan membawa dia ke padang gurun selama 40 tahun teman-teman, untuk memimpin bangsa Israel yang tigar tenguk. Dari sinilah kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa, memproses Musa selama 40 tahun dengan proses yang sangat sulit. Juga teman-teman, Tuhan mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas teman-teman, seperti case Musa tadi. Kalau misalnya si Musa menyerah, ya mungkin dia nggak akan bisa jadi pemimpin. Tapi karena dia mau diproses, dia mau mengikuti jalan Tuhan teman-teman, Tuhan tidak akan pernah memberikan yang terbaik. Tuhan tidak mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan pengen kita pakai potensi itu, jangan kita sia-siakan. Dan yang ketiga adalah
hidup sesuai dengan rancangan Tuhan akan beroleh damai sejahtera, tidak akan khawatir, dan menghasilkan buah, teman-teman. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata begini. Berkatalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan seperti pohon di dalam tepi air, yang merambat ke akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, teman-teman. Ayat ini dikatakan mengandalkan Tuhan, artinya yakin, merasa aman, percaya, dan lebih mempercayakan dirinya dan penuh mempercayakan dirinya kepada Tuhan, teman-teman. Jadi jika kita lebih mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, atas rancangan Tuhan dalam diri kita, maka janji Tuhan akan tergenapi, teman-teman. Jadikan Tuhan sebagai aliran air dalam kita, akar yang merambat ke sana serta memiliki dasar yang kuat kepada firman Tuhan. Jadi kita menjadikan Tuhan sebagai aliran air itu, dan kita sebagai akarnya, akar pohon tadi. Jadi kita merambat ke sana, kita beroleh hidup daripada air itu atau dari Tuhan itu, dan kita memiliki dasar yang kuat terhadap firman, teman-teman. Kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan. Saat rancangan pribadi kita tidak tergapai, kita melekat kepada Tuhan, dan dasar kita penuh sama Tuhan, teman-teman. Jadi, Tuhan nggak mau saya ke sana, Tuhan nggak mau saya ke Tuhan nggak mau saya ke sini, Tuhan maunya saya tetap berdiri di sini, gitu. Kita punya dasar yang kuat karena kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau yang terjadi adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan kita tiap pribadi, teman-teman. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita mau diproses, teman. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita mau diproses, teman-teman, dengan segala caranya. Kita akan beroleh damai sejahtera dan akan menghasilkan buah. Artinya apa? Hidup kita menghasilkan karakter yang benar, hidup yang berguna, yang penuh kasih, sehingga kita menjadi pribadi yang produktif, kreatif, dan mengalami buah yang keberhasilan dalam hidup kita, teman-teman. Kita berbuah, kita berhasil dengan kita mengikuti rancangan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang lebih memilih mengikuti rancangan Tuhan, walaupun karena dia harus sangat menderita. Itu adalah Yusuf, teman-teman. Yusuf adalah anak yang paling dikasihi Yakub. Dalam kehidupan sehari-hari, Yakub senantiasa memberikan yang terbaik kepada Yusuf. Bahkan ia mendapat jubah maindah dari Yakub, dan saudara-saudara Yusuf nggak dapat, teman-teman. Tapi Tuhan punya rencana buat dia. Namun untuk rencana itu Yusuf harus mengalami proses yang sangat menderita, teman-teman. Ia dijual, ia dijadikan budak. Setelah dia dijadikan budak, dia turun lagi kepada penderitaan yang lebih dalam, yaitu menjadi tahanan. Ia ditahan karena suatu kesalahan yang tidak dilakukannya, teman-teman. Yusuf tidak menyalahkan dirinya. Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya, karena Yusuf tahu dia sedang berada dalam rancangan Tuhan, dan Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk suatu rencana yang besar, yaitu menyelamatkan keturunan Israel, teman-teman. Memang benar, ia berada dalam rencana Tuhan, karena setelah itu ia diangkat menjadi penguasa atas Mesir, dan dengan demikian ia dapat menyelamatkan kaum keturunan ayahnya dari bahaya kelaparan yang sedang melanda dunia, teman-teman. Di Kejadian 50 sampai 20. Jadi Yusuf mau dibentuk sama Tuhan, mau diproses sama Tuhan. Dia menderita sekali, teman-teman, untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi nggak ada yang instan, teman-teman. Nggak ada yang saat kita mau jadi seorang direktur, saat kita menjadi seorang owner, saat kita menjadi seorang CEO, profesor, dan segala macam. Tidak gampang sekali, teman-teman. Kita harus diproses dulu oleh Tuhan.
Dan kalau misalnya kita lolos dari proses itu, baru kita dapat. Sebab Tuhan tidak memberikan kita suatu ujian yang melampaui potensi kita setiap pribadi. Di tokoh tadi digambarkan teman-teman bagaimana Yusuf menderita akan mengikuti rencana Tuhan. Tapi alhasil bagaimana? Ia meroleh damai sejahtera dan meroleh buah, teman-teman. Jadi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti jalannya, yang mau mengikuti rancangan Tuhan, bukan maunya diri kita sendiri, teman-teman. Tuhan, saya ingin bertindak seperti yang Tuhan, saya tidak ingin saya bertindak seperti yang saya ingini. Tetapi saya ingin bertindak seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Saya ulangi, teman-teman. Tuhan, saya tidak ingin bertindak seperti yang saya ingini, tetapi saya mau bertindak seperti yang Tuhan ingini dalam hidup saya. Amin, teman-teman. Cukup, teman-teman, sharing yang dapat saya bagikan di sore hari ini. Amin. Nah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, sedikit firman-Mu, Tuhan, di sore hari ini. Engkau jadikan, Tuhan, kami anak-Mu yang mau dibentuk, Tuhan. Engkau jadikan kami, Tuhan, anak-Mu yang percaya rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan terindah dalam hidup kami. Kami tidak menginginkan apa yang kami inginkan dengan kami, tapi kami percaya saat kami mengalami suatu masalah, saat kami mengalami suatu problem dalam hidup kami, itu adalah rancangan-Mu, Tuhan, memberi, dan dibalik semua itu kami akan mendapat suatu buah, Tuhan. Kami akan mendapat suatu nilai, Tuhan, yang memberikan kami dampak yang baik, Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, terima kasih, Tuhan, untuk sore hari ini, Tuhan. Tadi firman yang kami dengar, kami bukan hanya mendengar saja, tapi kami mengimani dalam diri kami. Kami bisa menerapkan dalam hidup kami. Kami lebih percaya lagi kepadamu, bukan mengandalkan tiap diri kami masing-masing. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan, bahwa di depan sana, jauh di depan sana, Tuhan, semua rancangan yang Kau berikan adalah rancangan terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami Tuhan juga sangat bersyukur ya Bapak untuk sore hari ini kami masih bisa melaksanakan PD kami secara online, Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Tuhan. Engkau yang melindungi kami, Tuhan, menjauhkan kami dari berbahaya, Tuhan. Buat teman-teman kami semua yang berada dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing, Engkau yang melindungi mereka, Tuhan. Engkau yang melindungi kami semua anak-anakmu, melindungi segala perkuliahan kami, semua pekerjaan kami, kegiatan kami. Engkau yang melindungi, Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menjadi berkat dalam hidup kami. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu penuh dengan dosa, Tuhan. Kami tidak pernah terlepas dari segala perbuatan yang salah, baik dari perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami yang selalu mengarah ke tindakan hal-hal yang kurang baik, Tuhan. Kami mohon ampun, Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kasih yang Kau berikan kepada kami tidak terhalang oleh karena dosa kami. Tuhan Kristus, Tuhan kami, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan. Kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang kami puji dan kami sembah. Amin. Terima kasih semuanya, teman-teman, dan shalom. Visi Poik Agape YAI, Kesatuan Tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Penjabarannya yang pertama, Kesatuan Tubuh Kristus berbicara tentang interdenominasi gereja dan suku. Yang kedua, gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang mau melayani dengan penuh belas kasih dan menyadari akan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu,
dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan Yesus terhadap kami semua ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus untuk persekutuan doa pada hari ini Tuhan Yesus, yang meskipun masih dilakukan secara online Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, firman-Mu yang kami dengar pada hari ini Tuhan Yesus, itu dapat kami terapkan Tuhan Yesus, dapat kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Bapa, kami juga bersatu hati Tuhan Yesus, berdoa Bapa untuk organisasi kami Tuhan Yesus, baik AGPI Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, Engkau yang berkati organisasi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kiranya organisasi ini Tuhan Yesus dapat tetap selalu bertumbuh Tuhan, dapat menjadi tempat Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu mengalami pertumbuhan Tuhan Yesus, dan juga untuk anak-anak-Mu semakin lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bersatu hati Tuhan Yesus, berdoa Tuhan Yesus untuk kampus Syai Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, Engkau yang berkati kampus kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, kampus kami dapat menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap sistemnya ya Bapa, Engkau yang berkati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap orang-orang Tuhan Yesus yang bekerja dalam kampus Tuhan dapat melakukan tugasnya dengan baik Tuhan Yesus, baik dari jajaran yang tertinggi Tuhan Yesus sampai yang terendah ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersatu hati Tuhan Yesus, berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus, untuk negeri kami Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Bapa, untuk pemimpinnya Tuhan Yesus, untuk presidennya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati pemimpin kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dia dapat memimpin negara ini Tuhan Yesus untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi ya Bapa. Begitu juga untuk setiap jajarannya Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik, dengan jujur Tuhan Yesus. Ya Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersatu hati Tuhan Yesus, berdoa Tuhan Yesus untuk setiap Poikers Tuhan Yesus, untuk setiap teman-teman kami di luar sana Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, Engkau yang berkati mereka Tuhan, Engkau yang lindungi Tuhan Yesus setiap teman-teman kami di luar sana Tuhan, baik yang sedang mengalami pergumulan Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, entah itu perekonomiannya Bapa, keluarganya, perkuliahannya Tuhan Yesus, dan lain-lainnya Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau yang membantu mereka Tuhan Yesus untuk keluar Tuhan Yesus dari setiap pergumulan mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan Yesus, berdoa Tuhan Yesus untuk para pekerja-Mu Tuhan Yesus. Ada BPH Tuhan Yesus, Engkau yang berkati setiap BPH-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka dapat menjalankan tugas mereka Tuhan Yesus sesuai dengan apa kehendak-Mu saja Tuhan. Begitu juga untuk setiap para penata layan Tuhan Yesus, Engkau yang berkati mereka Tuhan. Biarlah ya Bapa, melalui talenta yang Kau berikan terhadap mereka Tuhan, mereka dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin Tuhan Yesus, dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Begitu juga untuk pemimpin bengkel Tuhan Yesus, Engkau yang berkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, mereka dapat memimpin bengkel mereka dengan baik Tuhan Yesus. Begitu juga dengan anak-anak yang ada di dalamnya Tuhan. Biarlah Bapa, mereka Tuhan dapat membimbing Tuhan Yesus setiap anak-anak bengkelnya Tuhan untuk mengalami pertumbuhan Tuhan. Begitu juga dengan para pekerja Tuhan, Engkau yang berkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, mereka juga dapat menjalankan tugas mereka dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersatu hati Tuhan Yesus untuk keadaan bangsa Indonesia saat ini Tuhan Yesus, yang masih adanya virus corona Tuhan Yesus. Kami makin dan percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan patahkan virus corona ini Tuhan. Kami akan terlepas dari virus corona ini Tuhan Yesus, sehingga setiap daripada kami Tuhan Yesus dapat menjalankan kehidupan di dunia ini dengan baik Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus untuk setiap
daerah-daerah yang ada di Indonesia Tuhan Yesus yang saat ini sedang mengalami musibah Tuhan Yesus, baik itu ada banjir Tuhan Yesus di NTT Tuhan Yesus, ada gempa Tuhan Yesus, biarlah ya Bapa setiap wilayah-wilayah Tuhan Yesus yang sedang terkena musibah Tuhan Yesus, Engkau yang pulihkan Tuhan Yesus untuk setiap korban bencana Tuhan Yesus, Engkau yang berikan mereka pemulihan Tuhan Yesus, Engkau yang berkati mereka Tuhan Yesus. Begitu juga setiap harta yang mereka miliki hilang Tuhan Yesus, Engkau yang akan gantikan kembali Tuhan. Biarlah setiap daerah-daerah itu Tuhan Yesus dapat pulih kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Yang kurang sempurna ini akan kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah dan arahkanlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menampakkan wajah-Nya di hadapan kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.